Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala asyir min ibadil mu'minin. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan perintah bagi jurnalis beserta Al-Quran dan arti 7 perintah jurnalis beserta Al-Quran dan artinya. Oke, baik. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul dan orang beriman. Surah At-Taubah ayat 105. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Untuk yang kedua, menyiarkan berita, surah An-Nisa ayat 38, yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Itu yang kedua. Lanjut untuk yang ketiga, itu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara mereka kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat, wajib memeriksa kebenaran berita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, seperti itu ayatnya. Nah, untuk yang kelima ayatnya itu menyusun berita yang mudah dibaca gitu. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang artinya, serulah atau dalam kurung manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik. Gitu, Pak Den. Nah, untuk yang keenam nih, adil dalam memberitakan. Surah Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun terhadap kerabat. Nah, itu yang keenam. Nah, ini yang terakhir nih, yang ketujuh, selektif dan menerima informasi. Surah Az-Zumar ayat 18, artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ayat Al-Quran dalam bahasa Arab lengkap dengan artinya dan bahasa Indonesia sesuai dengan 4 larangan jurnalis yang kamu tahu. Oke, 1. Qiyas An-Nur ayat 12, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat ketika mendengar berita bohong itu tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, maka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, yang kedua nih, surah Al-Hajj ayat 30, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Untuk yang ketiga, surah An-Nur ayat 19, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatannya yang amat keji itu tersiar di kalangan umatnya, di kalangan orang-orang yang beriman, maksudnya, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lanjut,
Surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena tidak boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Lanjut ya. Ayat-ayat Al-Quran beserta artinya mendukung konsep media jurnalistik seperti yang ditampilkan dalam gambar. Nah, satu nih, kalam atau pena ya. Surah Al-Alaq ayat 3 sampai 4 yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang Maha mengajar dalam kurung tutup kurung manusia dengan perantaraan pena. Di pena ya. Yang kedua, midad atau tinta. Surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka sesungguhnya akan habis di lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Yang ketiga, kirsos atau kertas nih. Surah Al-An'am ayat 7. Dan jika diturunkan kepadamu suatu kitab dalam kertas, lalu mereka menerapkannya dengan tangan mereka. Yang keempat, yang keempat, ingat-ingat dulu. Suhuf, atau lembaran-lembaran An-Najm. Itu ayat 36 atau 36 sampai 37. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Oke, lanjut ke 5, yaitu rak. Bahasa Arabnya rak. Artinya itu lembaran tulisan tipis. Itu dari surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Artinya dalam kurung itu adalah kitab yang bertuliskan rapi, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, yang keenam itu lauh atau batu tulis atau papan. Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.